Sebuah fakta yang sangat miris terungkap di negara Bangladesh, di mana banyak para wanita yang terpaksa terjerumus dalam dunia prostitusi. Parahnya lagi, tarif murah para pekerja seks komersial atau PSK yang mereka terima semakin membuat miris. Dilansir dari Havoskop, sebuah data menunjukkan tarif prostitusi di negara tersebut bisa dikatakan sangat murah, yakni sekitar 0,6 US dollar atau sekitar Rp8.000. Tarif ini pun jadi tarif paling murah di dunia. Bayaran Rp8.000 tersebut ternyata tak diterima para PSK secara utuh. Uang tersebut masih harus berbagi dengan mucikari dengan jumlah yang lebih besar. Kalau dihitung, total pendapatan bersih perlayanan yang didapatkan para wanita di sana hanya sekitar 2.300 saja. Hal lain yang cukup mencengangkan terkait prostitusi di Bangladesh adalah pelakunya yang ternyata juga berasal dari usia yang tergolong masih sangat muda. Di sana, remaja-remaja yang sudah berusia lebih dari 12 tahun bakal dipaksa untuk menjadi wanita pemuas. Rata-rata para remaja ini tak memiliki pendidikan yang cukup, serta lahir dan besar di kawasan tersebut. Prostitusi selama ini disebut sebagai salah satu penyakit sosial tertua di dunia. Sejak awal peradaban muncul, prostitusi telah tumbuh dan berkembang pesat di berbagai wilayah. Bahkan ada frase dalam bahasa Inggris yang merujuk pelaku prostitusi sebagai profesi tertua. Walaupun terdapat larangan yang jelas dalam undang-undang, bisnis gelap ini tetap berlangsung dengan aman. Ada sejumlah kisah dan istilah di berbagai kebudayaan kuno terkait pelaku prostitusi. Sama seperti praktek pelacuran modern, sejarah memperlihatkan bahwa sebagian besar prostitusi terjadi karena masalah ekonomi atau pola pikir patriarki, atau yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Dalam paparan hasil studi yang dilakukan Ehsan Rostamzadeh dari Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia (UKM) dan rekan-rekannya, disebutkan bahwa prostitusi mulai tumbuh sejak 4.000 tahun lalu di peradaban Mesir dan kemudian muncul di peradaban-peradaban kuno lainnya seperti peradaban Asyura, Babilonia, dan Iberia. Yang membedakannya dengan praktek pelacuran modern adalah praktek prostitusi pada peradaban kuno dilakukan untuk kepentingan agama. Dalam buku Love for Sale, A World History of Prostitutions yang ditulis oleh Niels Johan Ringdahl, disebutkan bahwa di wilayah Mesopotamia yang terletak di antara sungai Tigris dan Eufrat, terdapat berbagai suku yang tinggal di wilayah tersebut. Bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia antara 5.500 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi merupakan orang-orang pertama yang membangun kuil. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang mengabdi pada Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang, akan menawarkan jasa kepada para pria yang memberikan uang ke kuil mereka. Jasa yang ditawarkan adalah untuk menggunakan kekuatan suci yang berasal dari tubuh mereka. Dewi Ishtar sendiri merupakan pelindung daripada pekerja seks yang disebut sebagai harimtu, baik itu yang menawarkan diri mereka di luar kuil ataupun di tempat-tempat minum. Sejarawan abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, pernah mengatakan ia pernah melihat wanita Babilonia berhubungan seks dengan pria asing di kuil Ishtar. Ia mengatakan setiap wanita akan melakukannya setidaknya sekali seumur hidup. Bagi para gadis, beginilah cara mereka kehilangan keperawanan. Sementara di Suriah, Herodotus mengatakan wanita akan menjual rambut atau tubuh mereka dan memberikan uang tersebut untuk Dewi Cinta Astarte. Praktek pelacuran juga dilakukan di masa Mesir kuno yang dibuktikan oleh selembar papirus, lukisan mitologi, dan berbagai tulisan mengenai prostitusi di masa tersebut. Saat abad pertengahan di Eropa, prostitusi justru cukup berkembang subur. Dalam Encyclopedia of Relationship Across the Lifespan yang ditulis oleh Jeffrey S. Tanner, prostitusi dianggap sebagai kejahatan yang tak terhindarkan.
Berbagai kota di Eropa memiliki peraturan untuk menertibkan pelacuran. Di Paris misalnya, para pekerja seks tidak diperbolehkan untuk masuk ke beberapa daerah di kota Paris. Kota-kota di Inggris, pekerja seks diharuskan memakai baju yang menandakan profesi mereka. Di abad pertengahan, bisnis esek-esek ini dilakukan untuk menghindari masalah moral yang lebih besar, seperti masturbasi misalnya, yang dianggap sebagai dosa besar. Ada juga praktek prostitusi yang terjadi sebagai cara untuk meraih kedudukan sosial bagi pelakunya, atau dianggap sebagai bagian dalam ritual tertentu. Berikut sejumlah praktek pelacuran masa lalu yang ada dalam sejarah. Yang pertama adalah yingqi. Yingqi disebut sebagai prostitusi independen pertama dalam sejarah Cina. Keberadaan yingqi tak lepas kaitannya dengan Kaisar Wu yang mencari perempuan untuk dijadikan penghibur kamp prajurit. Kaisar disebut telah merekrut kelompok wanita untuk ditempatkan pada kamp-kamp tertentu. Mereka bertugas untuk menjaga para prajurit tetap terhibur selama perjalanan panjang. Sumber lain mengatakan bahwa kelompok yingqi bukanlah yang pertama dalam prostitusi Cina. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa pada masa Raja Yu sudah didirikan kamp perempuan penghibur yang terdiri dari para janda. Bedanya saat itu wanita hanya disiapkan sebagai teman. Yang kedua adalah prostitusi kuil. Jenis prostitusi ini hadir dalam masyarakat Yunani Romawi kuno. Aktivitasnya banyak diperdebatkan oleh beberapa kalangan, namun perdebatan bukan terkait eksistensi jenis prostitusi tersebut, melainkan penjelasan detail mengenai prakteknya. Biasanya pelaku prostitusi melakukan transaksi di dalam kuil-kuil yang suci, bahkan dengan izin para petinggi kuil. Selain itu, mereka juga hadir untuk bekerja melayani kuil untuk para dewa. Belum ada data mengenai berapa banyak praktek prostitusi ini terjadi. Para ahli menyebut praktek ini terjadi sebab mereka adalah budak yang jasanya dijual demi mendapatkan uang untuk kuil. Namun ada juga ahli yang menyatakan bahwa para pelaku prostitusi ini punya peran yang jauh lebih dihormati dalam praktek pemujaan. Ada pendapat bahwa mengunjungi kuil dan menyewa pelaku prostitusi adalah bentuk ritual. Teori ini sangat populer dalam hubungannya dengan kultus kesuburan. Ada juga yang mengaitkannya dengan bentuk pengorbanan tubuh untuk para dewata. Yang ketiga adalah devadasi. Seorang devadasi adalah perempuan yang dipaksa menjalani kehidupan pelacuran di India untuk melayani dewi kesuburan, Yelama. Orang tua mereka melelang keperawanan kepada penawar tertinggi. Setelah itu mereka yang dipilih akan mendedikasikan hidupnya sebagai pemuas kebutuhan seksual bayaran atas nama Yelama. Setiap malam nasib mereka sama, dijual kepada siapapun yang membayar lebih banyak. Bagi orang tua ini bukan transaksi yang buruk. Praktek ini telah menjadi kebiasaan dari agama Yelama selama berabad-abad. Meski sempat dilarang di India pada tahun 1988, praktek ini masih berlanjut hingga hari ini. Stigma yang melekat pada devadasi tentu sangat berat. Bahkan jika para wanita melepaskan dari kehidupan tersebut, maka mereka tak akan pernah menikah, sebab tak ada jalan untuk kembali. Sebagian besar devadasi diusir dari kuil saat berusia 40 tahun. Saat itu mereka tak lagi dianggap muda dan cukup menarik untuk membawa kehormatan bagi dewi mereka. Yang keempat adalah penghibur tentara Jepang. Keberadaan wanita ini sering tak tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1932, militer Jepang mulai merekrut wanita, kebanyakan orang Korea, untuk bekerja di pos hiburan yang didirikan. Para wanita itu dijanjikan pekerjaan, tetapi tak tahu bahwa ternyata mereka ditempatkan dalam rumah bordil untuk melayani tentara Jepang. Pada akhirnya, sekitar 200.000 wanita dikirim untuk menjadi wanita penghibur. Diperkirakan hanya 25 hingga 30% yang lolos. Anak perempuan usia 11 tahun sudah dipersiapkan dan dipaksa untuk melayani tentara. Pemukulan kerap terjadi ketika mereka menolak. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan permintaan maaf atas apa yang dilakukan dan memberikan kompensasi. Namun sebagian besar keluarga korban menolak. Pada tahun 2014, hanya ada 55 wanita penghibur yang masih hidup. Yang kelima, Auletrides. Auletrides adalah kelompok pelaku prostitusi kelas atas di Yunani yang punya kedudukan di masyarakat. Mereka tak hanya memiliki kemampuan seksual,
tetapi juga daya tarik lain. Para pelaku pelacuran ini dapat bermain seruling dan menjadi penari terlatih. Beberapa dari mereka memiliki bakat lain seperti akrobat, anggar, dan juggling. Banyak dari mereka juga menampilkan aksinya di jalanan, termasuk dalam upacara keagamaan dan festival. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa mereka juga menjadi hiburan populer bagi anak-anak. Auletrides bisa dipesan untuk pesta yang lebih privat. Penghibur ini setara dengan pemain harpa atau alat musik lain. Jika ingin menyewa wanita, juga laki-laki harus melapor ke Poroboskos atau mucikari. Yang keenam adalah Ganika. Ganika adalah versi India dari geisha ala Jepang. Para wanita ini menikmati kedudukan tinggi di masyarakat. Sebab dinilai akan mendapatkan keberuntungan dan kesejahteraan. Seorang Ganika tak akan pernah menikah dan tak akan pernah menjadi janda. Mereka lolos dari stigma sosial sebagai orang yang ditinggal para suami. Dalam kebudayaan mereka, para janda memang dianggap pertanda yang sangat buruk dan pada satu titik dilarang muncul di depan umum. Masyarakat India mengaku Ganika adalah kelas elit dalam hierarki sosial. Selain bakat seksual, para pelaku pelacuran ini punya keterampilan lain di bidang seni pertunjukan. Setelah seseorang menguasai 64 skill suatu seni pertunjukan, biasanya akan dianggap sebagai Ganika. Mereka biasanya melayani kaum bangsawan atau kalangan istana, sehingga dilindungi oleh hukum negara. Tak ada pelanggan yang dapat memukul atau memberi sanksi jika Ganika menolak melayani tamunya. Selain itu, kecantikan para Ganika melahirkan banyak inspirasi untuk mencipta puisi dan lagu. Yang ketujuh adalah Zonah. Zonah merujuk pada pelaku pelacuran dalam kitab Ibrani. Tak seperti perempuan dalam budaya Ibrani, mereka tak dimiliki oleh seorang pria dan tak bertanggung jawab untuk menghasilkan anak-anak untuk membawa garis keluarga. Memang tak banyak ayat dalam kitab Ibrani yang menyebut mengenai Zonah. Dalam kitab itu hanya disebut mengenai larangan seorang ayah untuk menjual anaknya ke lingkar prostitusi. Ada juga yang menyebut bahwa jika anak pendeta terjerat sebagai Zonah, maka dihukum dengan cara dibakar. Para pemuka agama yang juga dilarang untuk menikahi Zonah. Hanya orang biasa yang bisa menikahi mereka. Yang kedelapan adalah Hetaira. Hetaira adalah pelaku pelacuran kelas tinggi di Athena. Saat itu, prostitusi dilegalkan, namun pelakunya tak boleh menjadi warga Athena. Ini menyebabkan Hetaira kebanyakan dianggap sebagai budak, berasal dari orang tua yang bukan warga Athena. Hetaira tak bekerja secara diam-diam, melainkan juga hadir dalam keramaian di sebuah simposium. Mereka dilarang menikahi warga negara, tetapi bisa dibeli dan dibebaskan oleh satu orang, meskipun praktek itu tak disukai. Status mereka sebagai Hetaira tak akan pernah dihapus. Jika mereka tertangkap berpura-pura menjadi warga negara, maka akan diseret ke pengadilan. Mereka yang terbukti bersalah biasanya akan kembali diperlakukan sebagai budak. Hetaira sering dijadikan simpanan orang-orang kuat di Athena saat itu. Karena memiliki bentuk yang elegan dan kecantikan yang luar biasa, banyak para Hetaira yang dijadikan model dalam pembuatan patung Afrodit. Yang kesembilan adalah Tawaif. Para Tawaif dikenal sebagai seniman pertunjukan di India Utara selama abad ke-18 hingga awal ke-20. Sama seperti geisha, mereka adalah penari dan musisi. Stigma sebagai pelaku prostitusi tak serta-merta ditunjukkan kepadanya. Pengguna jasa mereka pun biasanya tak dianggap sebagai klien, melainkan patron. Jika mereka memiliki anak perempuan, dapat meneruskan kekayaan sekaligus profesinya. Para Tawaif dilarang menikah, tetapi bisa masuk ke dalam jenis hubungan formal dengan patronnya, namun bukan sebagai istri sah. Uniknya, sang istri dan Tawaif kerap dianggap sebagai dua sisi mata uang. Istri patron menjadi pendamping tradisional sebagai penerus garis keluarga, sedangkan Tawaif hanya memenuhi kebutuhan seksual. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar.